Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Dan berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih yang senantiasa Kau limpahkan. Bimbinglah kami Tuhan dalam pelajaran kami hari ini, agar kami mampu menghayati makna di balik penderitaan yang dialami. Bimbinglah kami agar dapat menghayati makna sakramen pengurapan-Mu. Buatlah hati kami semakin terbuka akan firman-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Sakramen Pengurapan Orang Sakit. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.11, memahami makna sakramen pengurapan orang sakit sebagai sarana gereja untuk mendampingi orang yang sakit dan indikator pencapaian hasil belajar. Diharapkan pada akhir pembelajaran siswa mampu menanggapi pandangan masyarakat tentang penderitaan atau sakit, menjelaskan cara-cara mendampingi orang sakit, menjelaskan cara gereja mendampingi orang yang sakit, dan menjelaskan rahmat dari sakramen pengurapan orang sakit. Ananda sekalian, sebagai manusia kita sangat menyadari akan kelemahan kita, baik secara fisik maupun secara psikis atau kejiwaan. Manusia itu selalu memiliki berbagai keterbatasan. Salah satu keterbatasan kita adalah keterbatasan secara fisik. Kita dapat saja dan mungkin sering mengalami sakit secara fisik. Nah, hari ini kita mau menggali pengalaman menderita sakit. Nah, Ananda sekalian, cobalah dalam keheningan kamu mengingat kembali satu pengalamanmu yang pernah kamu alami, atau juga boleh pengalaman ketika kamu menjenguk orang sakit, atau pengalaman ketika kamu dijenguk oleh orang lain saat kamu sakit. Ingatlah kembali dan hadirkan kembali peristiwa itu dalam pikiranmu. Ingatlah pada saat itu di mana kejadian tersebut berlangsung. Bagaimana perasaanmu pada saat itu? Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Ananda sekalian, setiap orang pasti pernah mengalami sakit, meskipun berbeda-beda sakit yang diderita. Dan setiap orang berbeda-beda pula dalam menyikapi sakit yang dideritanya. Ada yang menyikapinya secara positif, dengan menyesali tindakan sebelumnya yang menyebabkan sakit. Kemudian banyak berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Namun ada pula yang menyikapi secara negatif dengan terus-menerus mengeluh, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, merasa ditinggalkan sanak keluarga, dan bahkan takut mati. Apapun sikap yang dimiliki oleh orang yang sakit,
pada dasarnya mereka sangat membutuhkan dukungan dan motivasi dari orang lain untuk kesembuhannya. Ananda sekalian, kita akan menggali makna sakramen pengurapan berdasarkan kitab suci. Kita lihat dari Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 16. Silakan Ananda di rumah dibuka kitab sucinya. Mem akan membacakan teks ini untuk kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Selain dari Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 16, kita juga bisa melihat dari Injil Markus 6 ayat 12 sampai dengan 13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kemudian dari Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Kemudian dari Kisah Para Rasul 9 ayat 34. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Kemudian dari Kisah Para Rasul 14 ayat 3. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ananda sekalian, setelah kita membaca beberapa kutipan kitab suci, tentunya ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam benak kita. Siapa yang berhak menerima sakramen pengurapan orang sakit? Lalu bagaimana sakramen pengurapan orang sakit itu dirayakan? Dan apa makna dari sakramen pengurapan orang sakit? Nah, gereja sampai saat ini senantiasa memperhatikan orang yang sakit, yaitu dengan memberikan pendampingan kepada orang sakit melalui pemberian sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit ini diberikan kepada orang beriman yang merasa mulai menghadapi bahaya maut karena sakitnya, atau karena lanjut usia, atau orang yang menghadapi operasi besar. Sakramen pengurapan orang sakit ini dapat diterima seseorang lebih dari satu kali. Dalam menerimakan sakramen pengurapan orang sakit dapat dilakukan di gereja, di rumah, atau di rumah sakit. Dan urutan perayaan sakramen pengurapan orang sakit ini
antara lain yang pertama, jika masih memungkinkan, sangat baik jika pemberian sakramen pengurapan orang sakit ini didahului dengan penerimaan sakramen tobat. Yang kedua, uskup atau imam meletakkan tangan ke atas orang sakit sambil berdoa bagi si sakit. Yang ketiga, pengurapan dengan minyak. Dan yang keempat, jika memungkinkan juga dapat dilanjutkan dengan penerimaan komuni kudus. Lalu makna dari sakramen pengurapan orang sakit ini antara lain, yang pertama, menganugerahkan rahmat Roh Kudus yang menjadikan si penderita mempunyai kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan akibat sakitnya. Yang kedua, mengajak si sakit untuk mempersatukan penderitaan yang dialaminya dengan penderitaan Yesus Kristus. Yang ketiga, menganugerahkan rahmat gerejani, keikutsertaan dalam penderitaan dan sengsara Kristus yang akhirnya menyucikan dirinya. Dan yang keempat, menyiapkan orang agar bila akhirnya meninggal, maka si sakit tersebut layak menghadap Bapa. Nah, berdasarkan makna dari sakramen pengurapan orang sakit, maka dapatlah kita melihat buah-buah dari sakramen pengurapan orang sakit ini. Apa saja buahnya? Yang pertama, mendapatkan kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati. Yang kedua, membarui iman, harapan kepada Allah, dan menguatkan melawan segala godaan. Yang ketiga, bantuan Tuhan dalam kesembuhan dari penyakit penderita. Dan yang keempat, dosanya telah diampuni. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 15. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi ini secara keseluruhan, kita bisa membuat kesimpulan atas materi yang sudah kita dalami bersama. Manusia selalu memiliki berbagai keterbatasan. Salah satu keterbatasan kita adalah keterbatasan secara fisik. Kita dapat saja dan mungkin sering mengalami sakit secara fisik. Ada berbagai sikap atau perasaan yang muncul pada saat kita mengalami sakit. Misalnya merasa bersalah, merasa takut, merasa sendirian, merasa diri menjadi orang yang terbuang, menyalahkan orang lain, merasa ditinggalkan keluarga, dan sebagainya. Namun demikian, ada pula yang tetap menyikapinya secara positif, yaitu dengan menyesali perbuatan-perbuatannya yang keliru, kemudian banyak berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Apapun sikap yang mereka tampakkan pada saat mengalami sakit, dalam ketidakberdayaan seperti itu, mereka sangat membutuhkan pendampingan, penghiburan, dan kekuatan baik dari sesama maupun dari Tuhan. Orang yang mengalami jatuh sakit dapat saja diakibatkan oleh karena kesalahan sendiri, kesalahan orang lain, ataupun juga karena dampak dari lingkungan atau virus yang melanda dirinya.
Dalam Perjanjian Lama dan juga pada zaman Yesus, diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwa seseorang yang menderita sakit, bahkan menderita cacat ataupun penderitaan dari lahir, itu semua diakibatkan oleh karena dosa. Sehingga bagi mereka, orang yang sakit itu akan sembuh jika dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Nah, Yesus tampil untuk senantiasa memberikan kabar sukacita bagi semua orang, terlebih yang menderita. Demikian pula terhadap orang yang menderita sakit. Berlatar belakang pemahaman orang Yahudi tersebut, maka Yesus dalam memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit dengan cara memberikan pengampunan atas dosa mereka. Sebagai contoh, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Maka orang tersebut sembuh dari sakitnya. Jadi Yesus datang untuk menyembuhkan manusia secara utuh, jiwa dan raganya. Ananda sekalian, setelah kita menyimpulkan materi kita hari ini, ambillah sikap hening sejenak. Apa yang sudah kamu pelajari atau pahami dari materi kita hari ini? Dan apa pula yang belum kamu pahami dan ingin kamu pelajari lagi? Nah, semua refleksimu silakan kamu tulis dalam buku catatanmu. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu pada hari ini. Engkau telah menyadarkan akan kelemahan kami. Engkau telah menyadarkan pula bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian, terutama di saat-saat kami mengalami sakit dan penderitaan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit tak tersembuhkan. Semoga dengan hati terbuka mereka menerima kebijaksanaan-Mu. Semoga Kau sadarkan kami akan tanggung jawab kami terhadap mereka yang sakit. Semoga karena berkat-Mu, kami selalu berusaha melayani mereka yang sakit dengan senang hati. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Selamat belajar. Shalom.